Baik, berikutnya narasumber kita yang ketiga yaitu Ustadz Muhammad Abdul Ghaffar. Beliau alumni KMI tahun 90, juga alumni LIPIA tahun 94 dan Universitas Ibnu Khaldun tahun 96. Saya akan sedikit membacakan biografi singkat ya atau CV singkat beliau. Beliau ini adalah penerjemah kurang lebih 200 judul buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir sebanyak 30 juz. Kemudian beliau juga penulis beberapa buku problem solving. Beliau adalah owner penerbit Al-Maghfirah, juga pengasuh dari Pondok Modern Al-Maghfirah. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Akademi Al-Quran. Ya. Mari kita dengarkan bersama paparan, pengalaman, dan ilmu dari Ustadz Abdul Ghaffar. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rusdiana Mukri, yang terhormat Ketua IKPM, Ustadz Nur Syahid MPD, dan juga pimpinan Majalah Gontor Dr. Emis Anwar MA, narasumber Ustadz Agus Maulana, Ustadz Anas Asrofi. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, dan juga para hadirin yang hadir secara virtual saat ini di seluruh Indonesia. Saya sedikit berbeda latar belakangnya dari Ustadz Agus sama Ustadz Anas Asrofi. Kalau beliau masih ada titisan dari kedua orang tua, kalau saya benar-benar single fighter. Saya hadir dari nol, dari keluar Gontor, kemudian saya menginjakkan kaki ke Jakarta tanpa ada keluarga sama sekali yang ada di Jakarta, dan saya diberi tumpangan. Dan alhamdulillah Allah mau benar-benar memberikan jalan kepada saya untuk merintis usaha ini dengan harapan kedepannya ini benar-benar menjadi amal ibadah saya. Dan alhamdulillah saya terus dibimbing oleh Allah supaya saya menunaikan amanah ini benar-benar untuk ibadah lillahi ta'ala. Beranjak di awal dari saya sebenarnya mau menjadi guru, waktu itu masih merasa belum pede. Saya jadi teringat bagaimana supaya saya bermanfaat. Maka saya mengingat pesan Kiai Zarkasi waktu itu. Beliau akan mengajari dunia dengan pena. Dan kemudian saya bismillah, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan itu. Dan saya coba dengan melalui di awal terjemahan buku. Saya mengawali terjemahan dari tahun 91 sampai 97, sampai 2007. Sampai 2007, dan alhamdulillah sudah sekitar 200-an judul buku saya sudah terjemahkan. Nah, saya bismillah, kemudian dari penerjemah itu ada sedikit pengalaman yang saya pikir saya harus meningkat dari penerjemah menjadi penerbit. Sehingga saya mencoba awali saya menerbitkan buku. Waktu itu judulnya Rumah Tangga dalam Islam, dan tidak semudah yang saya bayangkan. Ternyata tertatih-tatih dari 3.000 buku yang saya terbitkan, hanya laku nggak nyampe 1.000, dan luar biasa itu cobaannya. Ternyata tidak mudah, tapi saya tidak patah semangat untuk jalan terus gitu. Meskipun saya waktu berbarengan dengan itu juga saya diuji dengan istri yang harus setiap kali hamil harus suntik karena menderita darah cepat membeku, APS, antiphospholipid syndrome, sehingga harus membiayai itu juga dan harus merintis terbitan. Buku terbit pertama 2001, dan
tidak terbit, kemudian sampai tahun 2003 baru terbit berikutnya, dan setahun kemudian juga nggak terbit, baru 2005 saya nerbitin lagi, dan saat itulah kemudian menjadi awal dari kebangkitan saya. Bismillah, saya mencoba untuk menerbitkan buku ini sampai akhirnya satu buku yang waktu itu awal sekali itu judulnya Panduan Sholat. Panduan Sholat ini buku yang alhamdulillah cukup bestseller. Menyusul kemudian saya menulis buku sendiri judulnya Menyikapi Tingkah Laku Suami, dan alhamdulillah itu juga bestseller. Sampai akhirnya saya terus berkembang dan mengembangkan, dan di tengah jalan saya melihat ada satu peluang, yaitu buku-buku premium. Ya, buku-buku premium yang harganya waktu itu di atas 200 ribuan. Saya memang modalnya pas-pasan, tapi saya mencoba bagaimana caranya saya bisa mendapatkan modal itu. Saya tidak pernah bermuamalah dengan bank sampai hari ini alhamdulillah. Tapi saya mencari jalan supaya saya bisa mendapatkan aliran dana waktu itu. Akhirnya ada teman yang mau membiayai itu, dan alhamdulillah berjalan bagus. Hingga akhirnya itulah menjadi awal tonggak kemudian kita menerbitkan buku-buku Lux, buku-buku yang sampai hari ini ada yang harganya hampir 5 juta per setnya, ada yang 1 juta, ada yang 2.500.000, yang paling murah 100 ribuan. Tapi alhamdulillah karena kelas itu tidak dilihat oleh banyak orang, banyak penerbit, sehingga saya merasa banyak peluang yang bisa saya manfaatkan, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap eksis. Ya. Hal itu tidak lain karena satu, mungkin karena saya tekun. Ya. Saya mempunyai tekad di awal bahwa mimpi saya tidak boleh diberhentikan oleh siapapun. Saya harus memiliki sebuah usaha yang bisa menghidupi saya minimal, yang kemudian nanti bisa saya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain melalui bisnis ini. Dan alhamdulillah saya memang saya merasakan bahwa di dunia buku ini luar biasa, bukan hanya materi yang kemudian kita diuntungkan, tapi kita dapat pahala dari huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, itu senantiasa mengalirkan pahala, yang akhirnya alhamdulillah muncul banyak hal, ya, ide-ide, ya, yang kemudian saya di tengah perjuangan itu membuat Akademi Al-Quran. Akademi Al-Quran dengan harapan inilah awal saya mencoba bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Akademi Al-Quran ini sebuah lembaga yang saya buat waktu itu udah nirlaba, ya, kita bukan untuk mengejar keuntungan sama sekali. Kita buat itu bagaimana akademi ini bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi sebuah yayasan yang bergerak di bidang tahsin dan tahfidz, tapi jemput bola. Kita layani masyarakat langsung ke kantor-kantornya. Kita pernah bekerja sama banyak, ya, misalnya ke Telkom, dengan PLN, dengan bank-bank, itu kita langsung datang ke mereka, dan alhamdulillah mereka menyambut. Dan sampai hari ini kita tahun ini ada sekitar berapa 157-an kelas yang kita buka, dan alhamdulillah ini adalah bagian dari syiar kita, ya, minimal kita bermanfaat dan bisa mengajarkan Al-Quran bagi banyak orang. Nah, ketekunan dan tekad yang kita bangun dari sejak awal itu yang kemudian membuahkan hasil yang luar biasa, sampai suatu ketika Presiden SBY mengundang saya waktu itu ke istana hanya untuk ingin tahu produk-produk Al-Mahira seperti apa. Setelah di sana
Pak SBY melihat produk-produk kita dan beliau tidak percaya bahwa ini adalah produk Indonesia, bahwa ini adalah karya anak Indonesia, karena memang bukunya Lux, semuanya full color, dan mereka Pak SBY waktu itu menyangka bahwa ini adalah produk luar negeri yang kita impor dari luar negeri. Ya, saya bilang bahwa waktu itu Ustadz ABR yang langsung datang dan menyampaikan bahwa ini adalah produk asli Indonesia. Dan alhamdulillah terakhir beliau menunjuk saya masing-masing judul beli 7 set waktu itu untuk saya isi perpustakaan saya. Alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah saya berkesempatan, saya merasa benar-benar mendapatkan kehormatan sekali waktu saya bisa mengundang Dr. Wahbah Zuhaili ke Jakarta. Kita bawa ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan, ke Makassar untuk keliling, dan saya banyak menimba ilmu, dan mungkin karena keberkahan beliau inilah yang kemudian Al-Mahira terus berkembang maju dengan berbagai macam inovasinya. Satu hal yang baru teman-teman mungkin banyak yang ingin membangun usaha, ya tidak ada yang mustahil bila kita mau, ya meskipun kita tidak ada modal. Saya sama seperti saya tidak bukan orang kaya, bukan orang yang punya harta waktu itu. Saya hanya bismillah, 'alallahi tawakkaltu, dan alhamdulillah itu terwujud gitu. Yang penting tekad dan niat kita benar-benar ada. Ya. Maka usaha itu pasti akan membuahkan hasil, dan itu terbukti. Saya sendiri bisa menjalankan usaha ini sampai hari ini. Dan kemudian saya ingin dari apa yang sudah diberi oleh Allah, berbagai nikmat ini, dan menjadi amanah buat saya. Ila aina anfaqta aqwalak. Saya merasa kalau saya hanya mengejar dunia, ya karena sudah hampir 50 tahun saya waktu itu mengejar dunia, dan Allah selalu berikan, dan setelah itu saya terhenti berpikir bagaimana saya nanti kelak menjawab pertanyaan Allah, kemana harta kamu infakkan. Maka saya berpikir bagaimana saya memanfaatkan ini untuk kepentingan umat. Maka tahun 2021 kemarin saya mendirikan Pondok Modern Al-Mahira di Kulur Majalengka. Mohon doa restunya dari ustadz-ustadz semua, dari kiai. Mudah-mudahan Pondok Modern Al-Mahira diberi keberkahan dan lancar berkembang maju. Insya Allah tahun ini kita akan buka untuk pendaftaran tahun pertama. Ya, itu yang pasti buat rekan-rekan semua, untuk maju berkembang sampai memiliki sebuah usaha tidak ada yang gampang. Semudah kita memetik pohon di depan rumah, tapi banyak lika-likunya, dan itu yang harus kita jalani. Jangan pernah menyerah. Anak tangga 1 bisa kita lalui, anak tangga 2 pun harus kita bisa lalui sampai nanti kita ke puncaknya. Itu pasti kita bisa, karena Allah tidak akan diam pada saat kita melihat kita berusaha. Allah selalu akan bantu kita, dan Allah akan tolong semua kesulitan kita. Itu udah pasti, yakini. Dan kalau kita sudah meyakini itu, jangan pernah berhenti bergerak. Jangan pernah menyerah, jangan pernah dengarkan orang lain. Untuk omongan-omongan orang lain, pendapat boleh, masukan boleh, tapi jangan pernah omongan orang lain itu menghentikan gerakan kita. Jangan pernah omongan orang lain itu kemudian menghentikan apa yang menjadi mimpi kita. Itu harus, kalau kita sudah punya tekad itu, jangan pernah berhenti, karena perjalanan kita itu terus berjalan. Kalau kita berhenti, ya sudah, kita akan mati. Ya, kalau kita takut mati, ya lebih baik. Kalau kita takut hidup, ya mati saja. Kalau kata kiai kita, ya kan. Maka teman-teman semua,
kita berharap usaha kita semua, ya, usaha alumni-alumni Gontor ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap di kemudian hari Pondok Modern Gontor Ponorogo melahirkan pengusaha-pengusaha besar kaliber nasional dan internasional dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan tetap menjalankan dakwahnya. Prinsipnya saya berdakwah sambil berbisnis, ya. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini intinya adalah dakwah. Kalau ada sela-sela kemudian keuntungan duniawi, nah itulah bisnis kita. Karena kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah, kita tidak tahu tuh kantornya Utsman bin Affan di mana. Kita juga tidak tahu orang-orang kaya dari sahabat-sahabat itu pernah datang pagi kemudian ngantor terus ngatur anak-anaknya. Yang kita tahu adalah beliau mengeluarkan uang untuk berinfak. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan semua pengusaha-pengusaha alumni Gontor sukses dunia akhirat. Oh, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.